Tanyakan yuk, ayo. Sesepuh kilang ini saya lihat banyak di sini, cuman saya belum kenal betul. Gara-gara jarang ke Solo. Karena Solo tak rekam yang CCTV. Nek kulurai bosen. Pembawa acara bosen banget. Makanya tak nen mau nganggo kumis ben ketok rodok beda. Ternyata copot kumisnya, alhamdulillah. Ayo pertanyaan yuk, ayo pertanyaan. Terima kasih juga relawan-relawan GBA ya. Terima kasih semuanya. Yang mana selama bulan Ramadan juga menjalankan tugas dengan sempurna bagus. Dan habis itu juga lebaran selama menerima tamu open house luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Ayo ada yang ditanyakan yuk, bebas mawon. Ayo Pak Lurah, siapa yang harus takut? Mas Budi, monggo Mas Budi. Mikirkan Mas Budi kan? Mas Budi gondrong tapi pun betul gondrong. Alhamdulillah. Nanti kita jam 10 selesai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kula aturaken minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna minkum. Ja'alna wa iyana wa iyyakum min jumlatis salimin. Amin. Fiddin wa dunya wal akhirah. Badhe tanglet ndoro leresan tasih wulan Syawal. Pilih pun ngendikaken al insan mahalul katok wal kemejan. Panungsa punika mesti nggadahi klentu, nggadahi salah, nggadahi lepat, nggadahi lali. Nah terkadang nalika lepat klentu sok-sok punika lajeng nglarani setunggal kaliyan setunggalipun. Iya. Nalika dipun suni ngapunten niku nggih kranten niki mboten curhat nggih tanglet tapi nggih curhat nggih saged. Terkadang niku memaafkan niku gampil, anggenipun ngapura niku gampil. Tapi anggenipun nglalekaken masalah, melupakan kesan-kesannya niku lho, Bu. Nggih. Lan terkadang niku ingkang sok dadosaken Sulit. lah terus pundi lajeng ajeng ngapura isih kelingan larane, ngoten. Tapi nek radi ngapura ngendikane tiyang ingkang nyuwun ngapura wajib di ngapura. Ingkang sae dos pundi nalika estu masalah punika anggenipun grantes kalian manah kalian ati menika ngantos jeru ngoten niku derek tanggap. Alhamdulillah. Kalau kimutan Mbah Gus Dur. Mbah Gus Dur waktu ditanya, ini saya cuma menganukan Mbah Gus Dur aja. Pak Gus Dur, Kick MD yang nanya dulu. Pak Gus Dur, apakah Pak Gus Dur itu sakit hati dengan si Fulan yang mengelengserkan? Katanya saya tidak sakit hati tapi saya tidak pernah lupa. Enak ya jawabannya Gus Dur. Saya tidak sakit hati tapi saya tidak pernah lupa. Amal yang dia lakukan itu tidak mungkin saya lupakan. Tapi sakit hati tidak. Iso lah. Dan Gus Dur iso gitu. Orang-orang kerja juta Gus Dur. Itu salah satu. Jadi mungkin kita ini maafkan maaf, tapi mungkin kejadian itu masih terus terkenang. Tapi ya sudah kita tekan terus sampai lama-lama itu akan hilang. Sambil kita berbuat baik kepada orang itu dan kita lihat kebaikan orang tersebut. Nanti lama-lama hilang sendiri. Pernah satu cerita ada satu orang tua punya anaknya ini hobi marah. Setiap mau marah sama ayahnya dikasih paku sama pukul besi. Setiap kamu mau marah, pukulkan ini paku di tembok itu. Akhirnya dipukulkan, setiap mau marah mukul tutuk ke tembok. Sampai sekian banyak dalam satu hari itu 35 kali marah. Kata ayahnya, kamu lihat itu, berarti 30 kali kamu marah. Ayo kamu sekarang latihan untuk tidak marah. Kalau kamu tidak marah, pas kamu bisa menahan marah, cabut itu paku.
dia nahan cabut, dia nahan cabut. Alhamdulillah bisa tercabut juga 35 paku itu dalam sehari. Tak hanya hebat kamu, luar biasa. Sekarang kamu lihat apa yang tersisa di tembok ini, bekas. Jadi bekas itu tidak mungkin hilang. Bok dempul tetap ketok dembule. Masih ada sidik-sidik itu masih ada. Tapi dia sudah bisa menghilangkan amarah tadi sambil terus dilatih bagaimana dempul sing paling apik supaya tidak kelihatan bahwa itu bekas dempulan. Memang sulit, tidak mudah. Memang sulit, tidak mudah untuk menghilangkan itu tadi. Tapi memaafkan insya Allah mudah. Tapi itu cek kemerokok. Wah ini nggak ada kedalan. Aku biar kayak loro karo wong. Terus tekan aja. Sewaktu kamu menekan tadi, menahan marah itu tadi, kamu dihitung oleh Allah ibadah. Santai aja, tidak usah bingung masalah itu. Itu bagaimana nanti saya kata, lama-lama kan hilang, pasti hilang. Saya pernah mengalami itu. Orang memusuhi saya top, wis luar biasa waktu itu. Saya pikir saya mau tidur tidak bisa tidur, tiap malam mikiri wong kuwi. Bahkan sampai pernah mendoakan supaya orang itu cilaka. Pernah, bukan tidak. Manusia wajar. Iki gendang mati yo aku ora nonton wong kuwi. Memang menyakitkan betul. Tapi subhanallah tiap malam saya tidak bisa tidur gara-gara mikir itu. Tak pikir aku itu stres mikiri orang ini terus. Akhirnya saya datangi orang itu. Sewaktu saya datangi saya diusir. Pertama tambah kemerokok ya. Tapi tetap saya pikir saya tidak mau begini. Tiap malam saya harus bisa tidur. Kedua, ketiga baru diterima. Tangannya pertama mau saya ambung tidak dikasihkan. Setelah ketiga baru dikasihkan tangannya. Setelah itu baru saya utarakan maaf. Dia mengatakan saya maafkan kamu. Padahal saya tidak salah. Yang salah dia. Ini supaya saya bisa tidur enak. Mikir tiap malam tidak bisa tidur. Gara-gara mikir wanyel karo wong. Akhirnya setelah timbul maaf memaafkan walaupun baru lesan ininya belum jalan. Terus timbul kebaikan-kebaikan yang timbul saat itu setelah hidup. Dia orang yang akhirnya membantu kegiatan kita dengan duit. Padahal dia orang memusuhi saya. Dan saya anyel dengan memusuhi saya karena bukan kesalahan saya. Ada kesalahan orang lain, kesalahannya dia juga. Akhirnya dia membantu saya. Dengan dia membantu saya juga membantu apa yang diinginkan sama dia. Timbullah kebaikan dan kebaikan. Akhirnya orang itu adalah orang yang paling cinta dengan saya dan saya sangat cinta dengan dia. Tapi dengan proses itu tadi uangnya tidak bisa tiap malam mau tidur, tidak bisa tidur gara-gara mikir ya buat apa. Bok saya tak, orang yang paling nikmat dalam hidup itu dia tidak memiliki musuh. Dia kalau tidur tenang. Tapi kalau ada orang yang dia iri, dia dengki, dia musuhi, mesti kalau mau tidur tuh timbul kabeh. Orang kalau mau tidur musuh sing teko sing ngono-ngono. Tidak ada orang tidur mau tidur sing teko sesuk sing arep gawe duit itu orang malah mikirnya sing mumpet dhisik. Itu orang tidur. Mau apalagi terus kancilan apa tidak bisa tidur sampai jam 2. Wis pikirannya ning ngono. Lah nek Marwan cek enak, mikir ngono terus udut hilang pikirannya lah. Perkara langsung udut hilang pikirannya, entek nih buat Mas Marwan. Lah Mas Marwan loro kok ora udut itu ora iso. Soalnya saya pikir-pikir ya sih termasuk nek loro orang ndek udut malah tambah loro. Jalan colke. Alhamdulillah malah sehat kali gede saja alhamdulillah. Ya, jadi orang kalau memikirkan itu memang lebih baik diselesaikan walaupun tidak bisa hatinya untuk tapi lama-lama nanti bisa. Kalau sudah timbul kebaikan antara, jangan kamu mengharap orang yang kamu musuhi tadi atau yang kamu tidak cocok tadi memaafkan atau membuat baik kepada kamu, jangan. Kamu dulu yang berbuat baik kepada dia. Supaya nanti dia berbuat baik kepada kamu, hilang semua permasalahan. Pasti tidak mungkin tidak, hilang. Kalau sudah timbul kebaikan sama kebaikan, nanti dua-dua cerita biyen awake dhewe ya kene ya. Wis jine awakmu ngene kok saiki kene. Ono ceritanya. Tapi bisa Mas Budi. Tidak ada kata-kata tidak bisa. Insya Allah bisa. Allah yang mengatur. Wal kadiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang yang bisa menahan marah dan memaafkan yang lain itu hebat, ciri-ciri orang takwa. Nah, kalau memang kita tidak bisa berarti kita belum bertakwa. Bagaimana caranya? Datangi. Yang mungkin orang itu mungkin Anda mengatakan bahwa saya ini sama orang ini sangat amat benci karena dia menyakitkan. Tekan ono. Datang ono kamu ngelunduk
nunduk tak salaman ambungen tangane. Nek perlu gawa hadiah, kasih ono hadiah, selesai. Insya Allah selesai. Tapi kalau kita masih terus awas, gue macam-macam. Saya ngalami itu, sampai saya dua elek barang. Tapi ya orang kabur tuh. Tapi kabulnya sama Allah akhirnya timbul satu persaudaraan yang luar biasa. Saya kaget itu waktu pertama saya dakwah itu, pertama dakwah. Tahu-tahu beliau datang ke rumah saya, godit 1,5 juta. Ngomong, saya uang tua. Ini saya titip uang buat maulutan. Kaget. Iki wah, biar kadang aku kepingin dongak kelek. Coba biar tak dongak kelek terus kebetulan kabul. Orang mungkin teko 1,5 juta iki. Jadi alhamdulillah dongak lo wong kabeh ki apik kok dadi kaya ngono kuwi. Bisa, ndak ada yang ndak bisa. Memang sulit. Tadi bekas itu masih ada di tembok tadi pakui bekasnya mesti ada. Lah supaya tidak ada bekas dan tidak ada ya ojo marah. Ojo demusuh. Ketemu wong assalamualaikum waalaikumsalam. Dimusuhi silahkan tapi jangan memusuhi. Kalau Mbah Gus Dur itu ceritanya gitu tadi. Saya tidak memusuhi dia dan saya tidak benci dia tidak benci. Tapi masih ada bekas. Kalau bekas tidak akan hilang katanya Gus Dur, Mbah Gus Dur. Ya silahkan nanti di angel mas meraktek. Nek ngomongin pinter aku, pinter banget. Coba tak praktek angel podo wae. Cuman tapi pelan-pelan. Insya Allah bisa. Kunci untuk menyelesaikan permasalahan permusuhan adalah saling memberi hadiah dan saling mendoakan, saling memaafkan. Dimaafkan monggo, tidak memaafkan monggo, yang penting kita minta maaf. Minta maaf itu tidak harus berbuat salah dulu. Kalau berbuat salah minta maaf itu wedhus padha iso. Jadi minta maafnya kita pakai halal bihalal itu bukan karena kita punya maaf, punya salah. Untuk seperti Habib Ali mengatakan untuk Nabi Muhammad zadu tuhran ala tuhri. Karena kita tidak ada maaf ya, kita nambahi maaf ini supaya tambah bersih hati kita. Tidak, bukan karena kesalahan kita. Nabi Muhammad minta ampun sama Allah apa karena dosa? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala ini ingin meningkatkan maqam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah kita tidak usah khawatir tentang hal itu, tapi kita jalani. Tidak mampu terus lama-lama bisa. Manusia itu tunduk nanti. Hati manusia itu sebetulnya baik, dijak omong iso. Cuman kadang ya itu tadi, lingkungan itu yang kadang membuat hati itu jadi beku, ada kaku. Insyaallah kalau dijak omong kabeh luluh. Preman top itu. Itu sebetulnya kalau kita duduk ngobrol enak, dia itu hatinya indah. Tapi karena kita tidak pernah ngobrol indah sama mereka, taunya berita bahwa dia pembunuh, dia ini, jadi kita elek terus. Duduk sama dia jak ngobrol, mesti keluar ilmu-ilmu yang luar biasa dari orang-orang yang tidak luar biasa ini tadi, menurut kita. Ya Mas Budi, insya Allah iso. Siap, apalagi ini, ada lagi jam berapa? 9:30 bisa cuk suwe. Kumis mau buat pasangan. Ayo ada pertanyaan lagi ya. Jambel ini tanya kitab. Mas Haji Rahim, ini kasih Haji Rahim. Bismillah. Mohon maaf. Teguh nganduk sudah. Oke Mas Haji. Ada pertanyaan yang bikin saya sanksi terkait dengan warisan, Beb. Ini boleh. Gimana? Jadi saya ini sampai sekarang belum menyelesaikan terkait dengan warisan dari orang tua saya. Karena saya posisi rakil dari beberapa saudara saya. Sebenarnya saya tidak punya niatan untuk kepentingan apapun untuk menyelesaikan, hanya ada pihak-pihak saudara masih bertahan kalau yang meninggal itu sudah tidak ikut-ikut. Ini kakak yang ngomong gitu. Tapi ada kakak yang lainnya bilang, loh itu nanti yang ahli kubur itu nanti juga kasihan kalau nggak selesai-selesai. Nah itu pertanyaan itu yang perlu saya sampai sekarang ini bingung mempertegas. Seandainya memang itu harus darurat, saya harus tetap memberikan penegasan kepada saudara saya. Itu pertanyaan saya, Beb. Karena sampai sekarang saya masih kepikiran, ya karena setiap saya sholat, setiap saya doa untuk orang tua kepikiran gitu loh, Beb. Gimana solusinya, Beb? Solusinya Ali coba jawabannya. Itu bagian waris-waris.
yang meninggal, maksudnya yang meninggal ini ayahnya. Jadi Haji Rohim ini takut kalau yang meninggal itu masih terganggu dengan warisan yang belum dibagikan, gitu ya. Nah, kalau tidak dibagi gimana? Kalau dibagi gimana? Nah, dibagi jelas selesai sudah. Kalau maksud Haji Rohim tidak dibagi. Oh, ini nanti gini, pertanyaan ahli waris nanti dijawab sama ahli untuk nanti sendiri aja. Nanti kapan Haji Rohim pas ke Solo tak sama Habib Ali bisa tanya itu nanti untuk orang masalah warisan ya. Nanti kalau yang sudah meninggal dari sana bagaimana orang tua meninggal dulu atau anak yang meninggal dulu, orang tuanya masih hidup nanti warisannya bagaimana itu nanti kan ada aturannya masing-masing. Ya, insyaallah nanti bisa. Mungkin Ali bisa sedikit aja apa yang mau disampaikan. Kalau masalah warisan itu memang si mayit sudah tidak ada kaitannya dengan warisan, kecuali kalau ada hutang piutang dan lain sebagainya. Ahli warisnya ada yang meninggal maksudnya? Enggak, ahli warisnya ruwet sendiri ini atau apa maksudnya, ya kan? Ya, ahli warisnya ini yang mumet sedikit, ada yang mengatakan dibagi, ada yang mengatakan tidak. Ya, itu mempengaruhi Kalau kepada si mayit. Selagi kaitan hutang piutang si mayit sudah tidak ada, maksudnya mayit sudah tidak ada hutang piutang dan lain sebagainya, tinggal istilahnya yang ditinggalkan itu cuma harta warisnya saja. Nah, itu si mayit memang tidak ada permasalahan di situ. Hanya saja pasti si mayit tidak ingin kalau keluarganya bertengkar karena warisan. Itu pasti kan ada, pasti walaupun beliau sudah meninggal, pasti kan ada kok anak-anakku kok nggak selesai-selesai, itu ada. Tapi kalau untuk masalah ada perhitungannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di adab ataupun tidak ada permasalahan itu. Tapi permasalahan nanti di anak-anaknya. Memang warisan itu lebih cepat terbagi, itu lebih baik. Paling tidak mereka sudah tahu bagiannya masing-masing, walaupun secara langsung itu belum terbagi. Misalnya punya harta sekian, oh si fulan dapat seperempat nih, seperempat sudah tahu. Tapi walaupun hartanya masih belum dibagi, nggak ada masalah. Yang penting bagiannya sudah tahu satu persatu. Kalau memang nggak mau dibagi, yang penting mereka sudah tahu bagian-bagiannya. Supaya apa? Kan kasihan juga kalau yang meninggal ternyata keluarganya nanti malah berantem sendiri, bertengkar sendiri tentang warisan tersebut. Mungkin secara ringkasnya seperti itu. Ya, paling tidak itu tadi. Permasalahannya kalau sampai keluarga bertengkar, itu yang menjadi masalah pertengkarannya ini. Pertengkaran itu membuat hati orang tua yang meninggal itu di dalam alam barzahnya itu, tapi mereka mendapatkan berita pertengkaran anaknya ini. Itu yang membuat mereka sedih. Tapi tidak ada hubungan sebetulnya nanti. Makanya setiap orang meninggal biasanya sebelum dimakamkan kan itu, siapa yang berurusan hutang piutang, urusan perdagangan sama sisi mayit ini, silakan menghubungi ahli waris. Nah itu selesaikan dulu. Itu karena masih ada hubungan sama si mayit. Ya. Kalau waris nanti mayit ini sudah tidak ada hubungan sama sekali, itu urusannya nanti keluarga gitu ya. Urusannya itu keluarga. Tapi kalau utang piutang masih ada haknya dia nih. Harus keluar dulu, selesaikan dulu. Setelah selesai baru nanti urusan keluarga. Kalau keluarga tidak rukun, maaf ya, orang yang ribet sama warisan dan orang yang mau kemaruk atau mau menguasai warisan, dia tidak akan hidup hebat. Dia hidupnya pasti akan susah. Kelihatannya pertama dia dapat duit sekian M misalnya, tapi nanti dia adalah orang yang termiskin dari keluarganya. Orang yang mengikhlaskan bagiannya untuk orang yang ngeyel-ngeyel ini, insya Allah itu pahalanya besar, supaya bisa selesai gitu loh. Jadi misalnya jenengan Haji Rohim punya keluarga, yang lainnya wah kajian guys gini aja, saya tidak akan ambil warisannya, silakan dibagi kepada yang lain supaya pada rukun kabeh. Bismillah, yang penting rukun ya selesai. Daripada kita ngoyak waris akhir juga tidak selesai. Orang warisan ini saya kadang juga mumet ngadep, lebih baik itu. Ada apa toh? Harta itu bisa dicari.
Tapi kenikmatan kita dalam ibadah, orang yang makan harta waris tidak mungkin nikmat hidupnya, tidak mungkin, pasti itu tidak mungkin. Ada dua kakak adik, yang satu dia ini ditanya sudah dibagi, gue milih ibu atau milih duit? Yang satu bilang mengatakan saya pilih ibu. Kamu ngambil duit, ambilin semua duitnya. Ini orang rakus gitu. Akhirnya orang yang ngurus ibu ini jadi kaya raya, yang rakus ini tadi jadi super miskin. Itu bisa terjadi. Jadi makanya buat apa urusan duit warisan? Sedangkan warisan itu duit itu, istilahnya menurut Habib Zain, seperti apa yang kamu keluarkan dari perut, podo, regetan semuanya. Jadi makanya kita wasiatkan juga kepada siapapun yang punya harta itu diperjelas. Anak-anak sebelum kita meninggal itu diperjelas dulu, dikasih tahu sing rukun, sing api, sing ini, itu harus. Kalau enggak nanti, wah, ada bapaknya bisa rebutan tuh orang lain bapak itu. Hati-hati. Tapi alhamdulillah kita punya jamaah ini semuanya masya Allah luar biasa. Duit tidak perlu susah, tidak perlu bingung. Nanti dapat. Dulu kita juga tidak punya duit. Siapa yang punya duit? Tidak punya duit, nanti duitnya habis, ada lagi gitu terus. Kalau duit gampang dicari, tapi nikmatnya iman, nikmatul Islam, nikmat kebenaran ini yang tidak ada. Kadang orang tidak mikir itu, mikiri duit itu, pikirnya ketok akeh tapi entek sih. Wes kalau bisa sama keluarga sing ngakur, ojo bab ribut warisan. Warisan sing arep ngepek kon ngepek, bismillah. Tidak ada masalah. Syukur-syukur bisa dibagi dulu kalau ada orang-orang tua kita dulu. Sebagian orang tua itu dia membagi waris itu sebelum dia meninggal. Jadi anak ini bagianmu ya, ini bagianmu ya, ini bagianmu, ini bagianmu. Selesai ya, ini rumah milik ayah sama ibu. Nanti ayah sama ibu kalau meninggal rumah ini tak wakaf ke masjid, selesai. Ikhlas semuanya tanda tangan di notaris, ojora tanda tangan. Ini tidak tanda tangan, nanti akhirnya ada satu atau dua orang dari ahli waris ngeyel karo ibu, tidak bisa ini diwakafkan. Cuman mewakafkan itu pun juga tidak diwakafkan di waktu dia kena penyakit mau meninggal. Wis arep meninggal iki omahku tak kayak ke masjid ya omah kono nek nggo pondok pesantren ini tidak diterima gitu. Tidak diterima. Jadi kalau memang dia dalam keadaan sadar, dia dalam ini kumpul sama anaknya, dibagi monggo. Dan dikatakan juga kalau mau meninggal itu kalau mau membagi, dibaginya juga tidak semua. Mau kasihkan pondok pesantren masjid diambil sepertiganya aja boleh. Orang kabeh dikasih ke masjid sedangkan anaknya dia bendino dodolan puhung orang lah, jangan. Kadang orang tua itu memang kepinginnya itu jadi amal jariah. Wis nak yo ora tak keidit yo kabeh wis iki tak bagek ke pondok pesantren, tidak bisa. Anak-anak ini juga perlu duit. Anak-anak itu adalah amal jariah kita. Anak-anak itu amal jariah kita. Kalau anaknya itu nikmat, anaknya itu senang, anaknya itu dapat harta, anaknya itu tidak jadi pengemis, dia dapat istilahnya tidak minta-minta di sana sini karena dia memiliki harta, itu perlu dipikirkan. Jadi jangan sampai mikirkan anak itu wis kowe tak titip Gusti Allah ya nek kamu itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nek Abu Bakar Siddiq waktu ditanya putri-putrimu ini kamu tinggalkan dengan siapa? Dengan Allah. Ya cocok. Lah coba anak-anak kita tinggalkan sama Allah Pak. Harus bayar sekolah upangelan Allah lagi itu disalahkan. Jadi kita harus tahu juga ya, insyaallah mudah-mudahan itu masalah warisan ojo nganti ada sing geger, kabeh ditulis wasiat yang bagus sebelum meninggal, tulis wasiat. Wasiat itu juga harus ada saksinya. Dan orang yang menulis wasiat itu nanti masya Allah luar biasa, aman di akhirat, tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan. Orang meninggal misalnya punya utang banyak, kan sudah diserahkan kan ahli waris, tidak ada tuntutan lagi. Makanya pinternya para ulama sebelum dimakamkan itu sudah diucapkan bahwa siapa yang berhubungan utang piutang silakan hubungan sama ahli waris, selesai. Nanti ahli warisnya saya kebebani. Tapi insya Allah kalau ahli waris yang baik dia tidak akan beban dan insya Allah akan selesai juga. Kadang memang ada orang tua yang masa hidupnya itu tidak seperti masa hidup anak-anaknya. Jadi di masa orang tua itu dia mengatakan, nah
Kamu tidak akan merasakan nikmat seperti apa yang kamu lihat orang-orang yang lain, karena ayahmu ini tidak suka itu. Jadi kowe ya kudu melu bapakmu iki. Misalnya makan kamu itu nasi putih sama kecap tok, ya sudah, ini bapakmu suka makannya ini. Nanti kalau bapakmu sudah tidak ada, mungkin kamu mau makan pakai Kentucky, pakai ini, terserah kamu. Ini bukan kelasnya bapak gitu, ada gitu. Akhirnya setelah meninggal malah anak-anak iso mangan Kentucky, mangan macam-macam. Tapi kalau ada bapaknya mau beli ayam 1 ekor aja setengah mati. Memang itu kelas bapaknya dan bapaknya suka yang itu. Ya, insya Allah nanti masalah warisan kalau ada bapak, Habib Ali itu ahli warisan. Ahli ngotak-ngatik bab waris. Bukan ahli waris, ahli ngotak-ngatik bab waris. Soalnya belajar di sana tentang itu, tentang waris-waris. Oke, insya Allah saya kira ini besar. Anten pertanyaan monggo. Siap. DPR nih, DPR. Siap. Tapi saya tidak dukung. Matur suwun nggih. Dukung DPR ngabe, pokoknya yang penting dongake. Ini Mas Kris juga calon DPR. Tak dongake, mudah-mudahan manfaat jadi terus. Amin. Ini orang manfaat yo kita mandek. Amin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng dalu, salam sejahtera bagi kita semua. wabarakatuh. Aku sejahtera mati lampu ini. Mohon izin, Doro Habib, saya mboten bertanya, tapi saya hanya menyampaikan menurut cara pandang kami. Kita ini, bangsa Indonesia ini, sangat-sangat berterima kasih punya putra terbaik seperti beliaunya Doro Habib. Kenapa? Panjenengan bisa membayangkan ketika para tokoh masyarakat, tokoh agama, semua bergerak di bidang politik seperti yang beliau tausiahkan tadi. Di Indonesia banyak hoak, saling mencaci maki, tapi beliaunya selalu hadir dengan tausiahnya, dengan lantunan sholawatnya yang selalu menyejukkan bangsa ini. Betul gimana derek? Mboten wani matur Pak Lurah. Jadi sepindah malih Doro Habib, kami sebagai putra bangsa Indonesia mengucapkan banyak-banyak terima kasih, punya aset bangsa. Jadi Doro Habib ini aset bangsa yang tiada taranya menurut hemat kami. Monggo kita jaga. Mudah-mudahan keluarga besar Doro Habib Syekh, keluarga besar dari kita semua yang hadir pada malam hari ini, dimudahkan urusan dunia maupun urusan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Niku biasa. Kalau uang golek tanggal mesti nyanjung. golek tanggal sih, apa bisa aset. Dia matur nuwun sangat Bapak anggota DPR. Asma jenengan Digres. Godres ora jeneng. Sukardiono Godres. Alhamdulillah, kami juga bangga mempunyai orang-orang politik yang suka sholawat, suka ibadah. Insya Allah jamaah kita mau ikut politik silahkan, bukan tidak boleh. Tapi kalau Habib Syekh tidak, Habib Syekh tidak pernah mau ikut-ikut dalam urusan politik, dalam urusan organisasi-organisasi tidak ikut-ikut. Soalnya kadang kalau ada yang benar ada yang salah, ya di situ nanti ojo nyalahke aku.
Habib saya kemarin didatangi oleh Pak Prabowo karena beliau tamu. Beliau datang ke tempatnya tempatnya Pak Jokowi. Lah terus telepon sama saya malam, Habib, yang telepon ajudan Ahmad Muzani. Ini Pak Prabowo mau mampir ke rumah Habib dari tempat Pak Jokowi. Waktu itu saya bilang saya hari Lebaran tidak terima tamu, hari keluarga saya. Habib ini pumpung sudah di Solo, mbok sekalian mampir. Saya oke lah, kalau mau mampir sebelum dari tempat Pak Jokowi ke rumah saya dulu kalau bisa, supaya saya habis itu tidur. Kata beliau, kelihatannya tidak bisa-bisanya setengah 2 ya wis kok nek batekan turu, nek aku turu tangen ono aku tak paranane di gedung. Ayo, alhamdulillah saya bisa tidur, dan alhamdulillah jam setengah 2 beliau datang ke gedung. Ya ke gedung kita terima. Tempat kami itu tempat siapapun yang datang kita terima. Tidak peduli siapa mereka. Bahkan ada orang-orang kafir yang datang pun juga kita terima. Jadi tidak ada masalah. Wong kita ini dianggap mereka tokoh. Jadi ya waktu tempat terbuka ya silahkan siapa yang datang. Bukan setiap orang yang datang itu pasti saya dukung. Bukan begitu, orang kadang bingung karena diri, kenain dukung siapa. Saya tidak ikut-ikut politik, semua yang datang saya doakan. Semua yang datang saya doakan, tidak ada Pak Jokowi datang ya saya doakan dulu, Pak Prabowo yang datang dongake. Siapa wae lah, siapa wae. Saya tidak pernah mendoakan supaya Anda terpilih, tidak pernah. Doa saya, ya Allah, seandainya orang ini baik untuk bangsa dan negara, pilihlah ya Allah. Seandainya kurang baik, ya Allah singkirkan daripada negeri dan bangsa ini. Dalam itu aja. Jadi kalau terpilih berarti itu ya donga sing apik. Itu aja. Jadi tidak bisa kita mau mengatakan pilih, apalagi seperti saya. Tidak boleh saya dikatakan, oh ini di bawah ini macam-macam. Niki Gerindra ya. Niku Mas Kris Nasdem. Ada yang lain PDI, ono PKB, ono. Lah ada apa? Ali ini PDI. Lah Pak Lurah ini ya PDI. Padha wae. Kulo semongko. Ya Lurah semongko. Loh, istilahnya seperti itu. Kan banyak, bebas. Saya tidak akan mengatakan kepada jamaah saya pilihlah A, pilihlah B, tidak. Jamaah bebas saja, tapi tetap milih. Karena kita punya akal, kita harus lihat siapa yang kira-kira manfaat untuk bangsa dan negara serta agama. Itu penting. Tapi untuk saya mengatakan pilih ini nanti yang tidak cocok sama itu musuhi saya. Lah buat apa saya pecah dengan jamaah saya? Kalau mau mengharapkan duit miliaran dapat, apa artinya duit sedangkan saya harus berpisah dengan saudara-saudara saya ini? Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Duit bisa dicari, tapi kenikmatan hubungan itu halal bihalal itu sudah ketemu nih. Tidak ketemu lagi. Jadi buat apa kita nanti akhirnya Gus Syafaq nesu ora bisa. Bisa malah dukung ono nesu. Makanya saya tidak mau milih siapapun. Silahkan siapapun pilih-pilih sesuai dengan keinginan Anda masing-masing, sesuai dengan pemikiran. Jadi kalau seandainya di media ada yang di share atau di blow up tentang posting tentang Habib Syekh dengan Pak Jokowi, Habib Syekh dengan Prabowo, Habib Syekh dengan Anies, Habib Syekh dengan Pak Ganjar, itu biasa. Misalnya Pak Lurah ini senang kalau sama Pak Prabowo, ya nanti yang di share ya Prabowo, terus yang sama Habib Syekh, soalnya Habib Syekh guru nih. Berarti jejer karo tokoe, top, biasa tuh. Ajib. Jadi jenengan tidak usah get masalah itu wajar itu. Jadi terus di samping itu Habib Syekh tahu-tahu didatangi Ganjar, terus gede-gede kayak Habib Ali ini Ganjar, Habib Syekh sama Ganjar, ya wajar. Soalnya dia kepingin mendapatkan sesuatu dari Pak Ganjar, ini kepingin mendapatkan sesuatu dari Pak Prabowo. Dan nanti kebetulan tahu-tahu datang satu orang datang di sini, misalnya Abdul Qadir Yahya, tahu-tahu bawa foto saya sama Anies, digede-gede ke, ya wajar, dan kepingin ada sesuatu dari Anies. Tapi kalau saya tidak kepingin apa-apa karena Lezing teko tidak pernah saya undang gitu, datang dewe.
Datang sendiri-sendiri saya tidak pernah undang. Dan kalau ada jamaah kita yang undang, tolong nanti orang Magelang, maklar ini juga. Kalau undang Habib Syekh, saya harus tahu siapa yang ceramah dan siapa yang akan hadir. Jangan nanti keliru seperti di Jakarta sama Pak Ali Ridwan itu. Nah, di daerah di Pak Ali Ridwan. Tahu-tahu ada salah satu tokoh yang hadir di Citayam ya. Tokoh yang hadir, bukan Haji no, lain. Tokoh yang hadir. Nah kebetulan orang teriak-teriak presiden, langsung saya pegang mic. Saya minta maaf bahwa ini saya acara solawatan bukan kampanye. Saya tegur gitu. Walaupun saya tidak memusuhi sama yang disebut itu, tidak. Semua baik. Silahkan pilih yang mana. Jadi kalau saya tetap nek takok aku Habib pilih siapa? Wallahu alam, ini rahasia. Rahasia itu tidak boleh saya bongkar. Tidak boleh dibongkar. Bojoku dhewe ora mudeng. Sing tak pilih sapa ora mudeng, anggere nyoblos wong loro padu sik. Kuwi nyoblos sapa? Wis ora sah nyoblos sak karepmu arep nyoblos sapa. Bebas supaya tidak timbul permasalahan. Kadang keluarga sendiri, kakak adik ribut gara-gara pilihan presiden. Habib Ali itu berapa kali ribut? Itulah Habib Ali ini ya. Waduh, kalau dulur-dulur gara-gara pilihannya kene mesti PDI, ngono lho. Sekalian kebetulan P3. Waduh, ada apa? Urusan keluarga kok padu siji karo siji. Itu 5 tahun tok. Baru awakmu ditinggal. Jadi tetap nanti yang terpilih siapa tetap wajib didukung, wajib didukung, tidak boleh tidak boleh disakiti. Kalau tidak gitu tidak rampung negara ini. Nanti kapan kok ngabeh ngene terus? Ya alhamdulillah. Tadi terima kasih. Insya Allah tanggalnya dalam proses. Insya Allah Gerindra. Walaupun beliau Gerindra, saya juga tidak mau acara ada label-label Gerindra, tidak mau. Saya tetap tidak mau ya acaranya acara desa Banaran berselawat. Sing nggo acara awakmu kok. Nggih. Kok amplope bagi wong loro. Kumisnya jangan lupa kumisnya. Aku kumis. Ben rodok ketok keren ngono lho. Aku kumis. Di sini ada perwakilan dari Bandung Fashion juga ada di sini. Apa? 10 diterbalih di Banaran berselawat. Oh ya jelas. 10 hari lagi Banaran berselawat. Monggo, bismillah. Insyaallah yang akan diisi oleh Gus siapa? Tak panggil ke Umar wae, Ya, semuanya jazakumullah khair. Oke, saya tidak mau nantinya juga. Jenengan pasti akan terpengaruh dengan tahun 2024 ini. Aja geger. Siapapun pilihan itu dulur jenengan kabeh. Ya, beda pilihan tidak masalah. Pokoknya yang penting jenengan tetap masuk duluan. Kalau duduk kira-kira membicarakan tentang politik jadi emosi kabeh, mandek aja ngomong politik. Woi mandek wae, ora usah ngomong politik. Apa nikmatnya kita jadi geger gara-gara mendukung seorang 5 tahun aja. Ayo melu Rasulullah wae ya. Ya mereka wajib memilih, wajib kita pilih. Saya nyoblos. Malah kadang baru nyoblos shooting tak lebih ke Instagram saya supaya masyarakat tahu kalau saya ini warga Indonesia yang baik. Melu nyoblos. Saya tidak golputan orang. Saya tetap nyoblos. Jamaah saya silakan nyoblos. Anggota DPR sih mbok pilih monggo. Siapapun monggo, tidak ada masalah. Insya Allah yang penting tahu oh ini manfaat buat agama, manfaat buat negara, manfaat. Nek saya itu pokoknya wong ki seneng ajek sholawatan. Wis kuwi wong nyeneng ge. Keliru-keliru gampang nyelendhike nyo ya. Godre semowi keliru selendhike gampang deh. Macam-macam mencedak ngene nggo mesam wae iki lho. Ya alhamdulillah gampang nyelendhike ya insyaallah. Itu Mas Kris berani lho insyaallah. Mudah-mudahan kalau yang penting siapapun yang mau mencalonkan saya tidak turut campur. Nek donga tetap didongake. Nggih, tetap gak dongake. Soalnya jenengan dulur-dulur saya. Siapa tahu dulur-dulur saya jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota DPR, nah, seneng ya. Ya, senang saya senang itu. Bukan saya yang melarang, tidak boleh semuanya ikut menjadi boleh. Bapak Balik
presiden ini kok Gus Safa. Wah. Ora cocok kan. Nek Pak calon presiden Gus Safa aku wani kampanye jangan dipilih. Langsung apa? Woi soalnya ruwetnya. Rombongan rancet kok kan milih. Aku menteri dalam negerinya jambul ya umat. Menteri agamanya iki lah. Assalamualaikum ngono tok. Menteri agamanya ini staf. Menteri keuangannya ini Haji Rohim. Lah. Alhamdulillah. Masya Allah hati-hati. Insya Allah jangan sampai ribut sama urusan politiknya. Semua ojo gegeran. Ojo terus rumongso pilihanmu luwih apik timbang pilihane wong liya ojo. Jangan. Alhamdulillah anaknya Pak Jamsadi juga ada yang mencalonkan lurah insya Allah ya. Iya ini saya harus nyalon ke lurah Bandung Fashion. Ada enek siji sing nyalon ke lurah. Seneng saya. Lah aku seneng nek kumpul wong-wong pejabat dapat kaya ngene iki iso selawat lah seneng lurahe ngene iki. Rada ora cetha ngene bismillah alhamdulillah. Wis apik. Ayo bismillah kita tutup karena sudah jam 12. Safa ini aneh-aneh, kaya ngono arep dadi presiden. Ya ora dalan. Kepingin menghidupkan lampu HP. Lah aneh-aneh, wong padange kaya ngene kok ngidupkan lampu HP. Kayak ana selawat sih. Selawat nariyah sih ya. Terus habis itu nanti ditutup dengan Ahmad ya Habibi. Ahmad ya Habibi HP-nya sering hidupkan sama siapa? Matur nuwun Pak Godres. Good and rest. Bagus dan santai. Ya. Karanganku dhewe Godres. Aja desa-desa banget ngono lho. Ayo Drun. menyenangkan orang itu pahalanya banyak. Mesake Gus Safa iki urupna lampune HP-mu kabeh. Saiki wong desa iki. Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi
لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث القديم يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منقرب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه البردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد أتت ستنا مئة فرج بنا دربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah, mari kita nanti baca satu fasal, habis itu mahallul qiyam, terus kita tutup. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara halal bihalal ini. Ya, baik tenaga, pikiran, makanan dan harta. Terima kasih semuanya, dan terima kasih kepada keluarga besar kami yang hadir dari tempat-tempat yang jauh sampai ke tempat ini. Insya Allah kita doakan semuanya ini berhasil dalam menjalankan kehidupan ke depan, dan minal aidin al faizin. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di tahun-tahun yang akan datang dengan bulan Ramadan, dengan bulan Syawal, dan insya Allah kita bisa sama-sama berjalan menuju ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad. Serta insya Allah kita nanti bisa umroh kembali pada tanggal 4 Oktober insya Allah, dan nanti kita akan membuat tur juga ke Hadramut bersama Habib Ali insya Allah, bersama Ar-Rihal di bulan November setelah Hall Solo. Setelah Hall Solo kita akan adakan tur bersama rombongan Racet insya Allah ke Hadramut. Kita bisa lihat di sana Habib Ali, makam Habib Ali, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddan. Bisa kita ajak nanti, syukur-syukur wedok-wedok ya isap melu Allah. Soalnya memang fasilitas untuk perempuan di sana itu agak sulit. Kalau bisa ya lanang sek, ya gue wedok nyusul. Ya memang orang iso ya lanang wedok, monggo ayo bismillah siap. Insya Allah tempat-tempat di sana sudah ada, hotel-hotel juga sudah ada, bagus sudah di sana. Nanti kita bisa setelah ziarah itu nanti kepingin tahu, qasidahnya kita baca, maulidnya kita baca,
Ratiknya kita baca, terus kita ingin tahu bagaimana makam dan tempat-tempat mereka di Hadramut sana, di Tarim dan di Sewon. Insya Allah ojo bingung bab duit. Dari situ ojo bismillah, betul. Bismillah aja, ndak usah kendaraannya apa ya, bismillah dulu. Bismillah nawa itu mangkat insya Allah ya, insya Allah. Dan ya bukan kita dipaksa harus memaksakan diri, tidak, tapi insya Allah kalau niatnya kuat berangkat. Yang membuat berangkat itu niat yang kuat, terutama lurah-lurah ini mudeng lurah-lurah ini era dan ya insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus bersama seperti ini dunia dan akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Mas Burhan insya Allah bisa berangkat juga. Dan doakan insya Allah besok ini tanggal 11 Mei ya, anak saya Umar bersama rombongan umroh juga yang kemarin kita umrohkan itu, yang kita dapat juga dari Nahdlatul Ulama ya. Nahdlatul Ulama itu kita dapat 5, dan orang-orang kita ada berapa itu, Pak Teguh juga ada. Yang besok ini memang murah, jadi makanya mungkin orang-orang itu bisa diberangkatkan dulu, golek murah ya. Kalau murah, soalnya yang akan datang itu nanti tidak tahu biro, soalnya naik terus. Tapi insya Allah kalau naik harganya, naik rezekinya kan podo wae. Bedanya apa coba? Waktu dulu saya beli rokok, zaman saya ngerokok dulu, harga 450.000 rupiah gitu per pak, sampai 1000 berapa, sampai 2000, naik terus rokok. Alhamdulillah rokok naik, duitnya ya naik, berarti iso tuku ngono lho. Bila bakal bako kuwi ta. Bakal iki rokok 2-3 iki. Dadi nek arep sing haram rokok haram iki bingung. Saya ndak berkomentar masalah bab rokok, karepmu sing penting lancar ki ya isi Teguh ki lah meru rokok-rokok kabeh bisa. Ya, sepenting rezekinya meningkat. Amin. Tambah larang itu tambah. Dari dulu kita beli apa-apa, dulu beli air wangi seperti ini, itu berapa dulu? Sekarang wis 3.000 apa 4.000. Dulu cuma 500 rupiah. Memang subhanallah. Biar yang naik suruh naik, yang penting rezeki dari Allah tetap naik. Toples aja baru. Kalau mau naik motornya Mas Toples ada di sini. Satu putaran di sini 100 rupiah. Motornya pakai ada anunya apa? Wipernya nih. Motornya motor luar biasa. Iya, yang bisa naik cuma Mas Toples kok, sing liyane tiba-tiba. Apa nek lurah lemu wetenge sak mono kuwi wis padha. Bismillah. Fahtazal arsy. Habis itu kita mahalul qiyam. Ayo kan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضر بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور مثل
عليها الطغيان وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيفين يا مولاي يا مماجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربنا رأينا العيسى حنت مرحبا بصورة الله إليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الله تبشى عز فحرير سلطاني أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا رسول الله يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه
اللهم اجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين بهذا الشهر العظيم يعيد علينا وعليكم سنينا بعد سنين وأعوام بعد أعوام على ما يحب ربنا ويرضى ذو الجلال والإكرام وأن الله يتقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة قرآننا وتقبل اعتكافنا وتقبل ما عملنا من أعمال الصالح في شهر رمضان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واجعلنا يا أرحم الراحمين مقبول عندك وعند حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Amin taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah acara demi acara telah berjalan dengan baik. Mohon maaf untuk ibu-ibu sepuh karena terlalu malam ya jam 10:30 silahkan untuk kembali lagi ke kamar masing-masing dan insyaallah kita masih berjumpa yang masih nginap di sini berjumpa insyaallah besok pagi. Yang mau pulang mungkin ada sebagian dari Jepara ini mau pulang. Dan yang lain yang mau pulang mudah-mudahan perjalanan selamat sampai rumah dan tujuan dan mudah-mudahan gobul semua hajatnya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak atau jutaan terima kasih kepada semua jamaah yang hadir ini dan keluarga besarnya atas kebaikan-kebaikannya yang telah disampaikan untuk kita bersama-sama berdakwah. Amin ya rabbal alamin wal afu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan untuk diantar ke kamar masing-masing yang punya anak-anak kecil ini. Mobil-mobilnya didekatkan sini. Terus panitia bagian untuk bersih-bersih. Ya silahkan. Wah, maka kita kembalikan kepada pembawa acara. Matur sembah nuwun sabda pangandika Sayyidipun Habib Syafiq Abdul Qadir Asgaf. Saestu mugi sedaya barokah. Wonten ing acara ingkang pungkasan menuju panutup pramila sebesar malih kok pilih anggen kula menangka Colo Lintang sampun ngobor adicara ing wanci menika family catering dan juga albialan keluarga besar Habib Syekh dan juga keluarga besar Racet Group kirang damel syukuran ing penggalihipun papunten mumpuni ngatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelas pantes menggopi daripun sedaya hadirin wal hadirat kanca-kanca Ahbabul Mustofa paring lantunan syair sholawat. Monggo. Bukan tidak boleh karena sudah terlalu malam. Ora enak karo tonggo. Nek ngomahe lurai kono neh apa neh Bandung Sari. Bandung Rejo. Apa neh gane Banaran ini mau ati subuh. Masih di acara DPR masuk acaranya cepet. Alhamdulillah nggih. Matur nuwun sedaya matur nuwun silakan mau duduk-duduk ngerokok monggo. Sahibul rokok kuwi yang mau balik ke kamar masing-masing silakan. Terutama keluarga kami yang mau masuk, ibu-ibu silahkan semuanya yang mau kembali ke kamar masing-masing. Ibu Mas Marwan itu diantar ke kamarnya dulu. Saya rombongannya yang mau pulang siapa Mas Marwan? Hah? Oh, masih. Alhamdulillah. Mas Kris masih di sini. Oh, langsung Jakarta malam ini. Kali sinten. Dan Jakarta di atas nih. Kalau capek tidur istirahat aja maksa. Ya, bismillah. Loh, jenengan maksud oh iya besok dokternya tugas nih. Dokternya Karyati nih kan Karyati. Ya, bismillah hati-hati.
Hati-hati, bismillah. Oke, semuanya terima kasih. Hadrah mandek sewe langsung mangan. Ini bagian bagian kebersihan. Panitia tadi yang dekor di. Silakan. Kang Asep Saripri. Mas Aslura nyambut. Terus mohon perhatian bahwa kegiatan besok pagi yaitu game bagi teman-teman Rajab yang akan ikut untuk mempersiapkan diri besok jam 8.30 jam 8.30 untuk mempersiapkan sudah berada di ruangan ini atau halaman ini. Terima kasih. Hasil.